Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Gimana teman-teman semuanya? Kemarin udah ada yang tes ya, ada banyak juga kemarin yang cerita via DM, ada yang chatting juga kemarin. Alhamdulillah banyak yang lolos, meskipun ada yang masih belum beruntung. Tetap semangat ya teman-teman. Dan buat yang lolos aku ucapin selamat, meskipun belum pengumuman resmi, tapi teman-teman sebenarnya udah bisa ngitung sendiri. Di video aku sebelumnya juga udah ada cara menghitung hasil integrasi antara nilai SKD dan SKB. Silahkan cek lagi di video aku. Dan kita akan membahas untuk kisi-kisi terbaru CPNS bagi teman-teman yang daftar di SKB Perpustakaan. Kisi-kisi ini sesuai dari Permenpan RB yang terbaru ya teman-teman. Tentang apa nih? Tentang pembudayaan kegemaran membaca. Jadi untuk teman-teman yang daftar sebagai pustakawan ahli maupun pustakawan terampil, di sini ada kisi-kisi tentang pembudayaan kegemaran membaca. Dua-duanya ada kisi-kisi ini ya teman-teman. Jadi kita bahas bersama dulu. Untuk pemberdayaan kegemaran membaca itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, undang-undang sakral, kitab suci wajib, enggak guyon ya. Kitab ya bukan kitab ya, undang-undang yang wajib teman-teman pelajari, wajib punya di handphone kalian semuanya, biar kalian ketika jalan-jalan kemanapun atau sambil hangout bisa sesekali buka undang-undang sebelum tes biar tahu isinya itu apa aja. Jadi silahkan teman-teman download di HP kalian, bisa dipelajari. Di situ ada berapa bab, ada berapa pasal. Siapa tahu nanti soal itu keluar. Silahkan teman-teman pelajari. Kita bahas untuk khusus yang pemberdayaan kegemaran membaca dulu ya. Tercantum di bab 13 tentang pemberdayaan kegemaran membaca pasal 48. Ayat 1, pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Ayat 2, pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Ayat 3, pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Ayat 4, pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Pasal 49, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 50, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses. Pasal 51, ayat pertama, pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca. Ayat 2, Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat. Ayat 3, Satuan Pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. Ayat 4, perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Nasional Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Teman-teman juga wajib download undang-undang tentang karya cetak dan karya rekam ya teman-teman. Di video aku sebelumnya sudah ada juga. Aku kasih di description box juga tentang undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Silahkan download di situ juga bisa. Ayat 5, untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ayat 6,
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. Ayat 7, ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi selain ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, itu juga ada peraturan pemerintah atau PP tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, PP itu nomor 24 tahun 2014, teman-teman juga bisa download. Silahkan teman-teman juga pelajari Undang-Undang Perpustakaan maupun PP 24 tahun 2014 itu, karena PP itu sebagai dasar pelaksanaan dari Undang-Undang Perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum seperti kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas PP nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Ini aku bahas PP tentang penghargaan pembudayaan kegemaran membaca ya teman-teman, melanjutkan yang Undang-Undang Nomor 43 tadi. Kalau di PP-nya itu ada penghargaan pembudayaan kegemaran membaca, terdapat pada pasal 74 ayat pertama. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui 1. Gerakan nasional gemar membaca. 2. Penyediaan buku murah dan berkualitas. 3. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. 4. Penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. 5. Taman bacaan masyarakat. 6. Rumah baca dan atau 7. Kegiatan sejenis lainnya. Ayat 2, pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 3, masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan penghargaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 75. Ayat pertama, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 berupa piagam dan atau bantuan pembinaan. Ayat 2, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan. Ayat 3, penyerahan piagam dan atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Oke, itu untuk undang-undang dan PP tentang kegemaran membaca, pembudayaan kegemaran membaca, teman-teman. Nah, di sini aku kasih tips, aku kutip dari bukunya Prastowo tahun 2012 cetakannya, cara membangkitkan minat baca pada pemustaka. Ini khususnya di perpustakaan sekolah ya teman-teman. Yang pertama nih, memperkenalkan buku-buku. Cara ini bisa dilakukan oleh guru dan pustakawan dengan cara bekerja sama dengan para guru bidang studi. Jadi misalnya untuk para pustakawan yang bekerja di sekolahan bisa koordinasi dan kerjasama dengan guru mata pelajaran. Misalnya pustakawan bekerjasama dengan mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengerjakan tugas di perpustakaan, untuk mencari referensi di perpustakaan. Nah, itu salah satu cara membangkitkan minat baca siswa. Kemudian ada yang kedua, memperkenalkan riwayat hidup para tokoh. Nah, menekankan pada kegigihan para tokoh tersebut dalam hal membaca, belajar mandiri untuk menambah pengetahuan sehingga menjadi tokoh besar. Jadi kita bisa memperkenalkan para tokoh besar, dia membaca buku, jadi dia bisa menjadi tokoh yang besar seperti sekarang. Nah, kita tekankan di kegemaran membaca si tokoh tersebut. Itu juga akan bisa meningkatkan minat baca masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan hasil karya para sastrawan. Nah, dengan cara memperkenalkan sastrawan dengan berbagai macam mahakarya yang dihasilkan.
4. Menyelenggarakan display dan pameran buku, menempatkan dan menyusun buku perpustakaan dengan posisi yang mencolok sehingga menarik pemustaka. 5. Melibatkan peran serta lingkungan keluarga dan guru di sekolah. Nah, ini aku kasih tips menurut Prastowo ya teman-teman untuk membangkitkan minat baca pada pemustaka. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang ingin menambah materi yang aku bahas, ingin menambah teori-teori dari ilmuwan lain, dari pendapat orang lain atau pendapat teman-teman sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Aku senang banget kalau kita saling sharing ya teman-teman, karena kita memang di sini belajar bareng. Aku nggak pinter, juga aku bukan yang ahli banget di bidang perpustakaan. Kita hanya belajar bareng ya di sini. Dan semoga video aku bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti banyak soal yang keluar di seleksi kompetensi bidang perpustakaan bagi teman-teman yang daftar CPNS di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.